bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Dari toko Cici nggak pernah semak ini ama ani-ani. Itu perjuangan. Dia adalah memperjuangkan sebuah hak, ya kan? Atau sebuah apa yang diperjuangkan. Saya bilang perkara ini tidak hanya Lina yang bisa dilaporkan, pengacaranya pun bisa. Kenapa? Dia juga berstatement bahwa dia pernah melakukan hubungan ini hubungan ya cerot lah mungkin ya, hubungan cerot dengan Pak RK. Biasanya seorang wanita itu nggak akan mau diduakan ya, apalagi ini adalah hubungan di luar nikah kalau bukan karena ini. Betul nggak? Masa baru habis haid berhubungan 2 minggu sudah periksa, harusnya bulan depan. Ketika dia haid terakhir tanggal 1 Juni, dia mulai telatnya itu adalah pada tanggal 1 Juli. Bukan tiba-tiba berhubungan 1 Juni, tiba-tiba 2 minggu langsung tes. Kita sebenarnya hamil. Cuma sebagai perempuan saya bilang, apa iya sih 2 bulan langsung tahu hamil, 2 minggu, bukan. Mana ada seorang perawan bukan melakukan praktek tiba-tiba mau mengatakan pakai alat pengaman gitu. Kalau menurut seorang laki-laki dan menjadi suami ya pasti malu lah. Ibarat masa lalu atau aib masa lalu dari istri kita dibongkar ke sosial media dan menjadi konsumsi publik. Betul nggak? bukan kan begini, misalnya dia tidak mengakui, RK tidak mengakui, tapi kemudian ketika tes DNA kan itu akan terbukti misalnya. Kalaupun tes DNA itu benar-benar dinyatakan oleh pihak rumah sakit adalah anak RK dengan tes DNA yang sama, yang pasti anak itu adalah anak biologis dari Pak RK, bukan anak resmi dari Pak RK menurut agama dan menurut hukum di pemerintahan kita. Hai semuanya, welcome back to my channel Edepets. Senyumnya gila. Kali ini kita akan membahas kasus yang lagi rame, yaitu tentang Pak RK, ya sebutlah Pak Ridwan Kamil, yang terseret-seret kasus perselingkuhannya mungkin. Karena akhir-akhir ini muncul seorang wanita, yaitu Lisa Mariana. Bukan Marliana ya, beda ini. Ini konteksnya beda, bukan Marliana yang kita kenal sebagai kakak Vina, bukan. Ini adalah Lisa Mariana. Dia sempat muncul di media dan membuat klarifikasi dengan pengacaranya. Dia juga berstatement bahwa dia pernah melakukan hubungan ini hubungan ya cerot lah mungkin ya, hubungan cerot dengan Pak RK dan menghasilkan sebuah anak dalam hubungan waktu itu. Nah, gegernya atau ramenya pengakuan Lisa Mariana ini membuat netizen kita, teman-teman netizen kita semuanya angkat bicara dan media-media mengekspos tentang berita ini. Karena Pak RK juga adalah mantan dari Gubernur Jawa Barat yang sekarang digantikan oleh Pak Deddy Mulyadi. Kita akan lihat cuplikan pengakuan atau klarifikasi di media seorang Lisa Mariana. Cek videonya. Mbak inginkan itu apa Mbak? Karena MK ini Mbak. Tuntutan Mbak pada itu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Mbak maksudnya apa? Menjadikan istri atau mau diskusi? Oh, saya nggak mau menjadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya. Selina Azur. Jadi Mbak Lisa Mariana menuntut tanggung jawab kepada anak hasil hubungan cerot dengan Pak RK tersebut dan menghasilkan anak yaitu dengan inisial SA. Cuma lucu nih, lucu. Ini lucu menurut gua. Lisa Mariana bilang bahwa Pak RK menghilang dan tidak gentleman. Kenapa Mbak Lisa Mariana baru sekarang speak up di media, bukannya kemarin-kemarin gitu? Kenapa baru sekarang koar-koar di media dan membawa pengacara dan membuat klarifikasi? Ada apa nih Mbak Lisa Mariana? Kenapa nggak kemarin-kemarin itu speak up atau melaporkan ke pihak yang berwajib kalau memang Pak RK itu bermasalah dengan status hubungan mereka? Ya bukan masalah sih, memang hubungan mereka kan juga gimana ya? Saya ini sudah nggak punya kesempatan. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah.
Jadi hati saya duduk saat itu. Jadi multi talent dong Pak RK kalau gitu. Menurut pengakuan Lisa Mariana bisa sebagai pacar dan bisa sebagai ayah. Apa itu doang? Bukan karena uang. Atau bukan karena cuan. Kos menurut gua waktu Mbak Mariana kan harusnya udah tahu kalau Pak RK waktu hubungan itu sudah punya pasangan atau sudah punya istri. Kenapa dia mau? Biasanya seorang wanita itu nggak akan mau diduakan ya. Apalagi ini adalah hubungan di luar nikah. Kalau bukan karena ini, betul nggak teman-teman netizen? Silakan berkomentar kalau dia punya opini. Menurut kalian bener nggak? Kalau bukan karena ini, kenapa sih orang mau diduakan? Apalagi nggak ada status yang resmi atau nikah siri kayak atau nikah kontrak kayak, betul nggak? Oke, dan pengacara yang sangat kita kenal yaitu Bang Farad Abbas berkomentar tentang kasus yang menimpa Pak RK dan Lisa Mariana. Kita lihat videonya. Nah, makanya gimana kalau misalnya ternyata tidak benar? Kan jelas bahwa ada keterangan saksi bahwa mengatakan bahwa dia umur 21 baru habis haid. Ya kan, habis haid itu berarti nggak mungkin. Kemudian ada percakapan dia dengan teman, pengakuan yang secara terbuka bahwa mungkin dia nggak mungkin mengandung, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Masa baru habis haid berhubungan 2 minggu sudah periksa, harusnya bulan depan. Ketika dia haid terakhir tanggal 1 Juni, dia mulai telatnya itu adalah pada tanggal 1 Juli. Bukan tiba-tiba berhubungan 1 Juni, tiba-tiba 2 minggu langsung tes. Kita sebenarnya hamil. Apa yang terjadi pada Ridwan Kamil sampai detik ini saya tidak tahu benar atau salah. Di mana benarnya, di mana salahnya. Cuma sebagai perempuan saya bilang, apa iya sih 2 bulan langsung tahu hamil, 2 minggu, bukan. Nah yang jadi janggal itu di situ kan, berhubungannya itu setelah 2 minggu ketahuan hamil gitu. Biasanya kan telat di akhir bulan ya, kalau wanita-wanita normal gitu. Beda lagi kalau bukan abnormal. Iya kan, bener gak? Buat kalian-kalian yang punya pasangan istri, coba deh ditanyakan, bener gak? Berhubungan itu pasti di akhir bulan baru ketahuan itu hamil atau tidak. Kalau waktu tiba datang bulan dan tidak kunjung datang bulan, pasti mereka akan melakukan tes kehamilan. Biasanya kan gitu, bukan setelah proses 2 minggu langsung ketahuan hamil. Nah coba untuk teman-teman yang punya pasangan pacar juga pasti pernah melakukan itu dan pernah berbulan juga pasti deh tahu kan. Nah iyalah, lanjut videonya. Ada pernyataan mewah bahwa dia pernah hamil dengan laki-laki lain, ada chatnya juga. Tujuannya adalah materi. Nah, dia tidak menyadari ini. Boleh aja orang mengatakan bahwa dia pertama kali perawan, nanti di dokter kandungan ketika diuji forensik alat kemaluan itu nanti akan ketahuan. Kapan orang ini perawan, tanggal berapa kali. Oh itu bisa ketahuan? Bisa ketahuan. Oh bisa ya? Bukan hanya mengaku saya diperkosa. Saya pernah menangani satu perkara begitu juga. Jadi nggak sembarang mengaku bahwa saya pertama kali ketemu dengan Pak RK dalam keadaan perawan. Tidak pernah dengan yang lain. Ya, kemudian menawarkan pakai kondom. Mana ada perawan? Ya maaf ya. Mana ada seorang perawan bukan melakukan praktek tiba-tiba mau mengatakan pakai alat pengaman gitu. Masuk akal nih. Masuk akal, bener kan? Bener gak kata Bang Farad Abbas? Tiba-tiba seorang perawan dan mau melakukan itu dan minta kondom, minta alat kontrasepsi kan kayaknya nggak logis lah menurut gua ya. Oke, kita akan ke suara netizen. Kita akan baca komentar dari teman-teman netizen kita ya. Cek komentar pertama dari Toko Cici. Nggak pernah semak ini ama ani-ani. Itu perjuangan. Dia adalah memperjuangkan sebuah hak ya kan? Atau sebuah apa yang diperjuangkan? Materi kah? Atau sebuah hak untuk anak? Lanjut komentar selanjutnya dari Aini Nur. Banyak ani-ani datang rawatan ke tempatku, tapi nggak semakin aku melihatnya. Wih, kenapa nanti pada ini ya? Pada mak banget melihat sosok Lisa Mariana ini. Gemoy loh. Oke, kita lanjut videonya. Lisa itu kan sudah punya suami. Lisa udah punya suami? Udah punya suami, udah punya anak lagi gitu. Oh, sekarang Makanya saya minta tolong hadirkan suaminya Lisa. Hadirkan. Apa motivasi di sini? Kalau dia sebagai orang tua atau bapak baru daripada anak-anaknya Lisa tidak mampu dan tidak mau membiayai anak ini, jangan dia sodoran istrinya menggunakan pengacara kemudian menggunakan media massa. Apa kaitannya suami-suami kan setelah, kalau menurut keterangan Lisa nih ya, setelah punya affairs dengan RK menurut keterangan Lisa, kan begitu? Kalau saya jadi suami yang baik, benar, ketika istri saya ngaku bahwa anak yang dibawa itu adalah anak pejabat gitu, saya marah. Apalagi digebor-geborkan.
itu kan tanggung jawab bapak sambungnya gitu. Ini diam gitu. Jadi menurut saya ada konspirasi antara suaminya dengan istrinya, termasuk dengan lawyer-lawyer ini gitu. Entah itu apakah motivasinya uang atau untuk menghabisi RK secara politik. Motivasinya adalah uang. Kalau memang dia serius ya, mau triat tes DNA, dia laporkan aja pidana. Jadi Bang Farad Abbas juga menyoroti suami dari Lisa Mariana. Karena klarifikasi saat ini Lisa Mariana itu sudah mempunyai suami. Harusnya juga kalau memang suami tidak ikut campur dalam masalah ini, suami Lisa Mariana juga akan menutup kasus ini kan. Janganlah untuk mengklarifikasi yang udah biarlah udah gitu kan. Speak up-nya dari Lisa Mariana juga membongkar aib seorang Lisa Mariana, dan sedangkan saat ini dia sudah bersuami. Kalau menurut seorang kita, seorang laki-laki dan menjadi suami ya pasti malu lah. Ibarat masa lalu atau aib masa lalu dari istri kita dibongkar ke sosial media dan menjadi konsumsi publik. Betul nggak teman-teman? Jadi kalau tanyakan bahwa anak itu ada anak RK, Anda meyakini bukan? Sampai sekarang itu bukan anak RK. Kenapa Anda punya keyakinan karena seperti RK itu? bukan suami dari Lisa, baik secara siri maupun secara KUA. Betul Bang. Bagaimana mengaku itu anak? Kan tes DNA nanti bisa bicara lain. Bukan kan begini, misalnya dia tidak mengakui, RK tidak mengakui. Tapi kemudian ketika tes DNA kan itu akan terbukti misalnya. Dan lagi-lagi Bang Farad Abbas menurut gue betul sekali. Yang digembar-gemborkan oleh Lisa Mariana saat ini memang bukan anak dari RK secara agama dan secara hukum. Betul nggak? Kalaupun tes DNA itu benar-benar dinyatakan oleh pihak rumah sakit adalah anak RK dengan tes DNA yang sama, yang pasti anak itu adalah anak biologis dari Pak RK, bukan anak resmi dari Pak RK menurut agama dan menurut hukum di pemerintahan kita. Dan kasus seperti ini mungkin banyak menjerat politisi-politisi kita ya. Dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan uang, pasti tidak luput dengan seorang wanita. Tahu itu adalah yang pelakunya adalah pejabat-pejabat publik. Yang zaman dulu fenomenanya bahkan lebih sadis lagi Kang Eman. Bahwa setiap pejabat misalnya ingin melakukan pemeriksaan ke suatu instansi, suatu tempat, itu yang disiapkan bukan hanya makanan, minuman, bukan hanya uang, tapi juga di kamarnya sudah ditaruh. Di mana itu? Perempuan Banyak enak ya. Itu. Yang jelas bukan boleh Indonesia. buka Google, bila dibuka Google. Yang jelas bukan Indonesia kan? Di negeri Konoha katanya gitu. Nah, artinya kalau orang yang masuk ke panggung politik harus bersiap-siap nih dengan skala skenario itu. Jadi Anda akan disodorkan dengan uang, dengan perempuan, atau dengan jabatan yang lebih tinggi. Silakan pilih. Nah, kita sudah mendengar sisi gelap dari seorang politisi. Ya nggak semuanya sih, cuma mungkin beberapa persen aja lah yang mungkin ya. Ya semoga politisi-politisi yang sekarang atau yang baru bisa lebih amanah lagi ya kepada rakyatnya ya. Ya, dan saya bilang perkara ini tidak hanya Lina yang bisa dilaporkan, pengacaranya pun bisa. Kenapa? Apalagi yang namanya lawyer yang nggak jelas-jelas ini anak, tiba-tiba nanti di tengah saya minta maaf. Apalagi ada bukti yang dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil bahwa wanita ini sama Ayu itu mengatakan bahwa dia udah pernah hamil dengan menyebutkan nama laki. Catnya ada. Belum lagi forensik di dalam. Ini kan hanya berani nekat aja. Yang berani nekat, hati-hati nih. Jadi Lisa Mariana dan pengacaranya juga bisa terseret hukum kalau memang kenyataannya kasus ini cuma sandiwara. Wah, ngeri juga lah. Hati-hati loh Pak pengacara, harus siap-siap mendapatkan konsekuensinya. Oke, kita lanjut dengan berita terbaru tentang hasil tes DNA. Ini benar atau enggak sih? Ayo, kita cek videonya ya. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA, menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM. Ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Nino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Nah, kalau berita ini memang benar, jadi pengacara Lisa Mariana dan Lisa Mariana sendiri kemungkinan akan terseret ke hukum. Wah, bisa-bisa dipenjara nih. Kalau hasil tes DNA yang dikatakan berita tadi itu adalah benar, siap-siap penghuni penjara. Wah, kita akan nantikan gimana kelanjutannya untuk kasus ini. Atau gimana komentar kalian? Apakah yang disebutkan teman netizen kita Ani-Ani ini yang bermasalah?
atau mungkin sisi gelap dari seorang politisi memang seperti itu. Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.